Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Doni dulu, Bang. Tadi Anda mengatakan mungkin upaya lainnya aset-asetnya diambil oleh pemerintah. Tapi juga adakah skema lainnya yang bisa dilakukan nantinya? Mungkin kereta cepatnya, jalurnya juga digunakan untuk distribusi logistik dan lain sebagainya, yang bisa menghasilkan keuntungan juga untuk kereta cepat ini. Ya, mungkin yang saya ketahui kan sejauh ini sebagian besar pendapatannya masih berupa tiket ya. Nah, sehingga nanti ke depannya mungkin perlu ada utilisasi dari aset-aset tersebut ya. Dan juga yang salah satu yang tadinya ditargetkan sebagai sumber pendapatan kan berkembangnya area TOD tadi ya, Transit Oriented Development. Jadi kalau ada kota ya ataupun daerah yang berkembang sepanjang jalur kereta itu, nah mungkin dari situ ya ada semacam ya pertumbuhan yang terjadi. Meskipun berapa dampaknya pada penghasilan KCI-CIJ ini juga mesti dikalkulasi lagi ya. Mungkin bisa iklan dan lain sebagainya, tapi juga yang jadi isu kan trafficnya masih di bawah apa yang ditargetkan. Nah, ini juga jadi isu ya. Artinya membayar bunganya ini kan satu hal gitu ya, tapi ini kan akan berlanjut nih. Ya, jadi sebenarnya statement Pak Prabowo dalam arti ingin menyelesaikan masalah itu sesuatu yang positif. Artinya dari sekarang kita pikirkan bagaimana nih ke depannya nih. Ya, apalagi kalau mau bangun dari sampai Surabaya sampai Banyuwangi ya. Jangan sampai juga apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini itu jadi hilang ya. Dan harus clear sebenarnya ini sebuah barang publik atau barang swasta. Jadi kita juga clear nanti penyelesaiannya seperti apa. Kalau sekarang kan masih ini ya, ya hybrid lah ya. Tidak langsung gitu ya, tetapi ada peran BUMN di situ, di mana kita ketahui itu kan bagian dari aset yang dikelola oleh pemerintah. Oke, Bang Riza, kita tahu kalau kita melihat tadi Bang Riza sempat bilang bahwa ya kita pertama di ASEAN, tapi di negara-negara Asia sudah ada begitu ya, di Cina ada, di Jepang, di Korea. Ini kan bisa disebut barang mewah, Bang, spesifik begitu ya, orang dengan tingkat ekonomi tertentu yang bisa menaiki ini dengan harga tiket yang cukup mahal. Kalau ini memang diambil alih pemerintah dan dibayar sama APBN, nantinya gimana, Bang? Kan spesifik, nggak semua masyarakat lo bisa nyobain nantinya. Ya, ini kan satu lompatan teknologi, lompatan transportasi ya. Pada dasarnya kan daya beli masyarakat juga akan meningkat karena pertumbuhan juga terus meningkat. Dan harga juga semakin banyak yang naik di US itu kan semakin bisa diturunkan ya. Jadi saya kira ini soal pasar saja ya, jadi supply demand dan sebagainya. Jadi saya kira nggak ada masalah. Transportasi itu memang penting. Di dunia transportasi itu menjadi backbone daripada pembangunan. Dan juga kereta. Kereta itu transportasi paling utama di semua negara, di semua bangsa. Bahkan tidak hanya kereta di atas tanah, sudah di bawah tanah, sudah MRT, sudah subway kan. Dan kereta cepat di Jepang itu kan Osaka, Tokyo udah untung lah kira-kira begitu. Sekalipun teorinya dan prakteknya transportasi di dunia ini tidak ada yang untung karena transportasi itu disubsidi oleh pemerintah. Karena transportasi itu dibuat kebijakan semurah mungkin bagi publik, bagi masyarakat, sehingga cost diatasi atau dibiayai oleh pemerintah atau negara. Jadi memang itu konsekuensi sebagai sebuah bangsa, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik pada masyarakat, apalagi menyangkut transportasi publik. Kemarin Pak Prabowo meresmikan stasiun Tanah Abang, revitalisasi itu kan 380.000, luar biasa ya, satu lompatan yang luar biasa. Kita ingin Indonesia seperti negara-negara lain, di Singapura udah berapa, 16 sampai 18 line subway-nya, kita baru satu line aja belum selesai. MRT kita baru sampai Duku Atas kan, mudah-mudahan 2027, 29 sudah bisa sampai kota ya, Ancol dan seterusnya. Dan kita ingin ya Indonesia atau Jakarta setidaknya punya 4 sampai 8 line lah seharusnya. Dan ini tidak mudah ya. Tapi Bang, banyak yang mengatakan hati-hati Pak Prabowo untuk mengambil langkah dalam menangani kereta cepat ini. Karena nantinya bisa menjadi beban politik dari pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Ini kan, ya itulah dinamika politik ya. Sampai hari ini terus aja ada yang
senang dan tidak senang dengan Pak Jokowi umpamanya seperti itu. Sehingga apapun produk Pak Jokowi ya dianggap tidak baik. Ada masyarakat seperti itu. Tapi Pak Prabowo tidak begitu melihatnya. Pak Prabowo melihatnya semua kebijakan yang diambil oleh semua presiden-presiden sebelumnya adalah baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi beliau tidak ingin masuk pada masalah itu. Dan beliau ingin menunjukkan bahwa masalah ini ya masalah negara, masalah pemerintah, apapun kos yang harus dibayar itu sebuah konsekuensi keputusan yang sudah diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, oleh pemerintah sebelumnya. Ya. Jadi saya kira inilah justru sejatinya kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas, yang berintegritas, yang jujur, bertanggung jawab, tidak ingin gaduh. Mari terus bekerja bersama membangun bangsa. Oke, saya ke Bang Doni. Bang Doni, kalau dilihat ini sebenarnya pemilihan ambil alih oleh pemerintah seperti ini wajar terjadi atau seperti apa biasanya? Ya, memang kalau pengambil alihan aset gitu ya, itu kan bentuk pengambil alihan tanggung jawab oleh negara bisa saja terjadi kalau memang dirasa proyek-proyek tersebut punya dampak besar ya, dan juga misalnya bermanfaat tadi seperti yang disampaikan bagi publik secara luas gitu. Jadi mungkin saja. Dan yang selain yang perlu diperhatikan selain pembayaran dari bunga, ini kan juga skema pendanaan dari proyek bus ini juga 75% dari Cina. Ya, dan utang Cina, gitu ya. Jadi perlu dipikirkan juga ya bagaimana menghilangkan selain restrukturisasi tadi ya, bagaimana menghilangkan beban cicilan ke depannya. Utangnya tidak begitu besar, bunganya mungkin ya. Betul. Nah, ini yang juga jadi perhatian. Dengan misalnya ya pengambil alihan utang tersebut, nah itu bisa saja kan menekan biaya bunga dan cicilan utang ke depannya. Tapi Risikonya tentu saja ya resikonya tentu saja nanti kalau misalnya kita gagal bayar gitu ya, ya kan tentu saja di mata internasional itu juga sesuatu yang jadi kurang baik ya. Nah, gitu. Jadi saya rasa perlu berhitung juga ya. Artinya sekali lagi suka tidak suka ya ini harus diselesaikan. Apakah nanti kalau perpanjangan sampai Surabaya dan juga Banyuwangi komitmen kerjasamanya harus berlanjut dengan Cina atau sebenarnya kita bisa memulai sendiri sih Bang? Kan kalau kita tahu bahwa saat itu juga infrastrukturnya bahkan semuanya dari China. China. Apakah memang harus dihandle oleh pemerintah juga nantinya? Ya itu yang harus kita lihat ya. Artinya kan dari sini kita perlu belajar ya. Artinya mungkin penyelesaiannya satu hal, tapi belajar dari pengalaman pembuatan bus ini juga satu hal gitu. Artinya jangan sampai ya udah kita selesaikan, tapi pembelajarannya kita nggak ambil. Nah, pembelajaran ini yang nanti kita bisa gunakan untuk misalnya apakah diperpanjang sampai Banyuwangi maupun sampai Surabaya gitu. Sayang udah keluar biaya mahal, tidak ada efek pembelajarannya kan, itu kan yang kita nggak inginkan gitu. Dan peluang dari penggunanya juga nanti akan lebih luas begitu ya, kalau sampai Banyuwangi mungkin ingin mudik bisa lebih cepat ya Bang Riza ya, mau yang transportasi menuju bisnis segala macam mungkin difasilitasi ruang meeting dan segala macam itu semua bisa dilakukan di sana ya. Bang Riza, kalau kita lihat beberapa kali Pak Prabowo momentumnya juga sama begitu ya, ketika ada permasalahan sesuatu Pak Prabowo kasih statement bahwa saya akan ambil alih, tenang saja begitu. Apakah memang ini gayanya Pak Prabowo seperti ini, sudah terbiasa seperti itu? Justru kalau kita ingin meneliti, mempelajari, saya kenal 18 tahun, beliau tuh luar biasa kepemimpinannya. Selama ini bangsa kita, ya, masyarakat kita masih saja ada mungkin dalam jumlah yang cukup banyak selalu menyalahkan ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya. Apalagi dia mendukung pemimpin A berkompetisi atau dengan B ya, Bang, ya? menyalahi pemimpin sebelumnya atau belum move on. Dan itu terjadi tidak hanya di level masyarakat, tapi masih banyak di level elit sendiri, di level pemimpin. Pemimpin yang berkuasa menyalahkan pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Itulah bedanya. Pak Prabowo tidak demikian.
Justru di kepemimpinan beliau yang luar biasa. Beliau tidak pernah menyalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahwa beliau dalam kesempatan yang banyak selalu menyampaikan semua keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah baik untuk kepentingan masyarakat bangsa, untuk negara, dan beliau akan terus memastikan semua program tersebut dapat dilaksanakan. Termasuk Pak Prabowo akan terus melaksanakan, melanjutkan kebijakan keputusan diambil Pak Jokowi seperti IKN, terus kan sekarang WUS, mungkin nanti yang dimasalahkan, ini kan muncul di masyarakat, bandara apa, Kertajati lah, inilah, itulah. Semua itu kan tidak diputuskan sendiri oleh Pak Jokowi sebelumnya. Tentu ada kementerian, ada lembaga, ada berbagai ahli mendiskusikan, membahas. Pak Jokowi sebagai presiden memutuskan. Nah, begitu juga Pak Prabowo sekarang. Semua keputusan yang diambil Pak Prabowo itu kepentingan bangsa negara. Dan keputusan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya, itu akan dilanjutkan teruskan. Termasuk apa yang dilaksanakan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno, sekalipun, itu Pak Prabowo akan melanjutkan melaksanakan yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, baik. Ya, harapannya nantinya akan dirancang atau dipikirkan secara matang ya, sehingga apa yang beredar di masyarakat mengenai untung ruginya ini sudah tidak terdengar lagi ya Bang. Yang hanya dirasakan adalah kenyamanan menggunakan kereta cepat, nantinya tidak hanya Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi, dan daerah lainnya. Terima kasih banyak Bang Doni, Bang Riza sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.